Oke, selamat sore semua Sobat Lensa yang sedang menonton. Balik lagi bersama saya Risa. Nah, di video kali ini kita bakal bahas hal yang penting nih mengenai news nanti malam. Nah, Sobat Lensa juga semuanya pasti udah pada tahu kan, yaitu news non-farm payrolls ya, atau NFP yang biasa kita sebut. Kami di sini sangat antusias dapat memberikan materi yang mungkin nanti bisa membantu Sobat Lensa semuanya dalam menghadapi news NFP. Nah, NFP ini merupakan salah satu indikator ekonomi utama yang sangat dinanti para pelaku pasar, khususnya dalam memahami kondisi pasar tenaga kerja di Amerika Serikat dan dampaknya terhadap berbagai instrumen keuangan. Nah, di sini juga kita udah ditemani oleh Kak Wahyu dan Kak Yogi, yaitu teman-teman kita dari Lensa Trading juga nih yang akan menjelaskan materi dari segi fundamental dan juga teknikalnya. Nah, untuk Sobat Lensa nih yang mungkin nanti memiliki pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bakal balesin satu-satu ya nanti di komentar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk ke materi utama ya, karena mungkin Sobat Lensa semua sudah pada nunggu gimana sih nanti news NFP nanti malam dari segi fundamentalnya. Untuk itu kita langsung persilahkan Kak Wahyu untuk menjelaskan materi dari segi fundamental ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua harus nonton sampai habis. Oke, Kak Wahyu, kita persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Risa yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya menyampaikan informasi mengenai NFP ini. Halo Sobat Lensa semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan tetap semangat tradingnya. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini yang bertema rilis data penentu arah. Siap-siap cuan, ini strategi yang bisa bikin kamu untung besar di rilis news NFP nanti malam. Oke, langsung saja kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita lihat dan kita simak apa itu NFP dan apa yang harus kita siapkan ya untuk dan apa aja yang harus kita siapkan untuk menghadapi rilis news ini. Oke, sebelumnya news NFP ini akan rilis 1 bulan sekali ya, tepatnya pada hari Jumat di minggu pertama, tepatnya hari ini ya. Contoh hari ini tanggal 6 Desember, hari Jumat 2024. Oke, apa itu NFP? Non-farm payroll adalah indikator ekonomi AS yang menunjukkan jumlah pekerjaan di luar sektor pertanian. Pengukuran bulanan ini merupakan salah satu data penting yang mengindikasikan kekuatan pasar tenaga kerja. Nah, jadi Sobat Lensa, NFP ini adalah salah satu indikator utama kekuatan ekonomi di AS ya. Jadi melemah atau menguatnya ekonomi di Amerika Serikat ini ditentukan oleh data NFP ini. Jadi sangat penting sekali untuk masa depan dolar ya. Jadi sangat berpengaruh pada market yang berhubungan dengan mata uang Amerika, yaitu dolar AS, USD. Oke, kita next. Pentingnya NFP dalam ekonomi AS. Indikator ekonomi kunci. NFP adalah acuan utama untuk menilai pertumbuhan ekonomi dan kesehatan pasar tenaga kerja. Dampak pada kebijakan moneter. Fed menggunakan data ini untuk memutuskan perubahan suku bunga dan kebijakan lainnya. Nah, jadi pentingnya NFP ini juga sangat mempengaruhi kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh Fed ya. Jadi sangat penting sekali data ini dan menjadi acuan utama untuk nilai pertumbuhan ekonomi atau kesehatan pasar tenaga kerja. Dampak pada pasar. NFP mempengaruhi nilai dolar AS, pasar saham, dan harga komoditas. Nah, jadi sangat berpengaruh sekali untuk pasar yang berkaitan dengan mata uang dolar AS ya, karena NFP ini terbit dari negara Amerika dan sangat berdampak pada mata uangnya itu USD. Oke, kita next. Oke, data NFP bulan sebelumnya.
Nah, ini latest release ya. Bulan November tanggal 1 2024. Di sini aktualnya itu 12K dan forecastnya 106K, previewsnya 223K. Nah, di sini hasilnya bad. Non-farm payroll mengukur perubahan jumlah orang yang bekerja selama bulan sebelumnya, tidak termasuk industri pertanian. Penciptaan lapangan kerja merupakan indikator utama pengeluaran konsumen yang mencakup sebagian besar aktivis ekonomi. Ekspektasi NFP Desember 2024. Oke Sobat Lensa, jadi ini adalah forecast sementara untuk NFP bulan ini, bulan Desember tahun 2024. Oke, akan kita sampaikan di sini ada economic calendar ya. Dan time ini adalah jam rilis news. Di sini ada 20.30 WIB untuk mata uang Amerika USD. Pergerakannya high impact karena di sini ditandai dengan 3 bintang. Untuk eventnya average hourly earnings month per month bulan November. Untuk forecastnya di sini 0,3% dan previewsnya 0,4%. Jadi bisa kita lihat untuk forecast sementaranya ini adalah bad ya. Oke, pada jam yang sama ada rilis juga. Untuk mata uang USD pergerakannya pun sama high impact, yaitu non-farm payroll bulan November. Untuk forecastnya di sini 202K dan previewsnya 12K. Oke, bisa kita lihat di sini untuk forecast sementaranya ini menguatkan mata uang USD ya. Pada jam yang sama juga rilis berita dari Amerika juga, mata uangnya USD pergerakannya high impact. Ada unemployment rate bulan November. Untuk forecastnya di sini 4,2% dan previewsnya 4,1%. Jadi bisa kita lihat, bisa kita simpulkan untuk news ini menguatkan mata uang dolar atau good ya. Forecast sementaranya. Oke, dari ketiga news ini karena rilisnya bersamaan pada jam yang sama juga, bisa kita simpulkan untuk forecastnya good for US. Angka yang lebih tinggi dari perkiraan harus dianggap positif atau bullish untuk USD, sedangkan angka yang lebih rendah dari perkiraan harus dianggap negatif atau bearish untuk USD. Oke, faktor pendukung dan penekan. Yang ke-1, faktor pendukung. Data ekonomi lainnya yang menunjukkan pemulihan GDP atau PMI. Potensi peningkatan di sektor retail atau manufaktur. Jadi data ini juga menguatkan untuk data NFP nanti ya. Faktor penekan yang kedua. Inflasi tinggi dan suku bunga yang mungkin menekan perekrutan. Geopolitik atau krisis lainnya yang menghambat pertumbuhan lapangan kerja. Jadi ini adalah faktor penekan ya. Oke, kita next. Dampak NFP pada pasar keuangan. Yang pertama, forex. Dolar AS akan menguat atau melemah tergantung pada angka NFP yang rilis. Jadi dolar ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap data NFP ini ya, karena data NFP ini mencakup semua tenaga kerjaan kecuali pertanian, di sektor pertanian. Jadi kalau data NFP-nya bagus, dolar juga akan menguat. Sedangkan kalau data NFP-nya jelek atau turun, dolar juga akan melemah. Yang kedua, saham. Ketidakpastian NFP bisa memicu volatilitas di pasar saham, terutama di sektor keuangan dan teknologi.
Yang ketiga ini komoditas. Emas dan minyak cenderung bereaksi tajam, terutama jika ada perbedaan besar antara ekspektasi dan hasil. Nah, jadi untuk sobat lensa juga yang mungkin bertrading di HAUSD, di gold dan US oil ya, ini sangat berdampak sekali nanti pada pasarnya ya setelah data NFP ini rilis nanti malam. Oke, kita next. Strategi menjelang NFP. Menjelang rilis data, persiapkan stop loss ketat dan sesuaikan leverage. Jadi yang terpenting adalah menjaga money management sobat lensa ya. Pasca rilis data, perhatikan reaksi awal pasar dan lakukan evaluasi teknikal. Nah, setelah rilis data ini kalau memang tidak sesuai ekspektasi, pastikan sobat lensa mempunyai cadangan teknikal ya. Jika memang tidak sesuai dengan teknikal A, maka gunakanlah teknikal B ya, karena kita semua tidak ada yang tahu saat rilis data nanti. Kita hanya bisa berekspektasi ya. Untuk aktualnya kita belum tahu. Jadi kita harus mempunyai dua teknikal. Hindari overtrading dan fokus pada manajemen resiko. Yang pastinya jaga manajemen masing-masing ya. Entry-lah sesuai dengan ketahanan modal masing-masing. Oke, kita sudah di kesimpulannya sobat lensa. Kesimpulan singkatnya, NFP merupakan indikator kuat untuk proyeksi ekonomi. Fokus pada manajemen risiko mengingat volatilitas tinggi. Jadi NFP ini volatilitasnya sangat tinggi ya sobat lensa. Jadi pastikan sebelum entry mempunyai teknikal yang matang dan juga harus melihat ketahanan dana kita saat entry ya. Jika memang tidak memungkinkan untuk kita entry posisi, maka kita bisa mencari peluang lainnya ya. Jika memang kita sudah mempunyai sudah yakin dengan teknikal kita, jangan lupa memakai stop loss atau take profit secukupnya. Oke, sobat lensa, demikianlah penjelasan Oke sobat lensa, demikianlah penjelasan mengenai NFP ini ya. Jika sobat lensa memang ada yang kurang paham atau ada yang kurang mengerti tentang NFP ini, bisa langsung chat di kolom komentar nanti ya untuk bertanya. Dan apa yang saya sampaikan tadi hanya disclaimer ya, hanya sebatas untuk referensi, bukan rekomendasi entry sobat lensa. Dan untuk rekomendasinya tetap gunakan teknikal masing-masing dan analisa masing-masing sobat lensa ya. Oke, karena yang saya sampaikan sudah selesai, kurang lebihnya mungkin semoga bermanfaat untuk sobat lensa ya. Maka saya akan kembalikan ke Ibu Risa ya. Ibu Risa silahkan. Oke, terima kasih Kak Wahyu ya tadi atas penjelasannya mengenai NFP dari segi fundamentalnya. Semoga sobat lensa semuanya bisa menerima dengan baik dan bisa menjadi wawasan baru nih buat sobat lensa semua saat nanti news rilis ya. Jadi membantu juga untuk sobat lensa semuanya dalam pengambilan keputusan trading. Oke, terima kasih juga ya Kak Wahyu ya atas materi yang tadi disampaikan. Nah, sobat lensa yang memiliki pertanyaan nih atas tadi apa yang tadi disampaikan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal balas satu-satu ya sobat lensa semuanya. Oke, sekarang kita langsung lanjut lagi nih ke materi selanjutnya, yaitu dari segi teknikal yang akan dijelaskan oleh Kak Yogi. Yang nanti akan dijelaskan secara teknikalnya. Nah, sobat lensa juga yang memiliki pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih sobat lensa untuk join ke channel dan grup Lensa Trading. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung cek linknya ada di bio deskripsi ya sobat lensa semuanya. Oke, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi kita panggil saja Kak Yogi. Kak Yogi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Risa untuk waktunya. Nah, tadi setelah Pak Wahyu menjelaskan mengenai fundamental dari menghadapi non-farm payroll ini, kita akan coba lihat bagaimana dari segi teknikalnya ya. Oke, sebelumnya jadi untuk non-farm payroll ini merupakan news
yang rilis setiap awal bulan di hari Jumat pertama ya. Oke, kita coba lihat karena ini berkaitan dengan news non-farm payroll di Amerika Serikat. Kita coba lihat dulu dari indeks dolarnya atau DXY. Nah, ini adalah indeks dolar, sobat lensa semua, atau DXY ya. Mungkin yang sudah sering menonton sudah tahu ya, kita sering bahas juga mengenai indeks dolar ini. Tapi buat yang baru mungkin ini bisa menjadi tambahan mungkin ya. Ternyata indeks dolar itu ada chartnya ya, ada chartnya dan bisa kita lihat di namanya itu DXY atau DXY ya. Nah, ini menunjukkan kekuatan dari dolar itu sendiri. Sekarang dolar ini sedang mengalami pelemahan ya, sobat lensa semua. Setelah sebelumnya mana ya, kita coba lihat. Nah, setelah sebelumnya mengalami penguatan terutama setelah pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kembali. Nah, sekarang dolar sedang mengalami penurunan. Ini banyak faktor, salah satunya adalah kewaspadaan ya atau kehati-hatian The Fed dalam mengambil langkah selanjutnya mengenai inflasi dan suku bunga. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa para investor ataupun para trader masih belum terlalu yakin dengan dolar untuk saat ini. Oke, nah kita akan bahas, kita coba lihat untuk hari ini ya, menjelang news non-farm payroll nanti jam 20.30 ya kalau sekarang, karena di Amerika Serikat sana masuk musim dingin jadi mundur 1 jam biasanya seperti itu ya. Nanti kalau secara jadwal normal biasanya 19.30. Nah, sekarang DXY atau indeks dolar ini berada di area support, area demand ya maksudnya. Dimana ini juga memang ada support juga di sini yang belum tertembus ya. Jadi support dan demand itu sebenarnya mirip, cuman kalau support itu merupakan suatu titik, kalau demand ini merupakan suatu area, dan ini area demand dari, nah ini dari sini ya kita bisa lihat area demand itu ketika harga bergerak sideways untuk menentukan arahnya kemudian. Nah, beberapa kali area ini juga terisi kembali ini seperti ini ya. Dan saat ini pun sama, masih ada di area ini. Dan kalau secara teknikal kita bisa lihat kalau ini memang tidak tembus lagi, ini ada kemungkinan untuk kembali naik menuju ke area supply-nya. Jadi oke, sebentar. Kita coba pakai panah biar lebih jelas. Nah, ini kalau memang nanti ini tidak tembus bawah, ini kemungkinan akan kembali naik. Kemungkinan biasanya ya seperti ini naiknya, akan naik, membreak areanya, turun kembali untuk retest, dan kemudian naik kembali, dan bisa kemungkinan bisa menuju ke area supply-nya ya. Nah, kalau dari secara teknikal ini berarti kemungkinannya kalau nanti sesuai dengan forecast yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu ya, di mana forecastnya akan menguatkan USD, kemungkinan akan seperti ini, akan naik ke atas jika membreak areanya, kemudian dia retest dan kemudian naik lagi menuju area supply. Jadi kemungkinan untuk USD menguat dari segi teknikal ini cukup besar juga ya, karena ini sudah tembus tapi tidak ada kelanjutannya ya. Jadi masih di area demand-nya saja untuk indeks dolar ini. Jadi belum kuat untuk menembus lagi ke bawahnya, mengejar area-area selanjutnya. Ini di sini ada area lagi nih ya. Nah, ini. Nah, ini juga kan ada area, tapi memang belum kuat untuk sampai ke area ini, walaupun sudah menembus ya. Ini terbukti dengan sudah menembus juga, dia kembali lagi ke area demand-nya. Jadi kemungkinan untuk naiknya masih cukup besar. Jadi untuk saat ini ada kemungkinan indeks dolar akan kembali menguat, terutama ditambah dengan tadi forecast mengenai non-farm payroll ya.
Oke, kita coba lihat di pair forex dulu. Kita coba lihat GBP USD. Oke, nah ini GBP USD ya. Setelah US dollar menguat, kita bisa lihat GBP USD dalam tren turun cukup lama dan cukup jauh ya turunnya ini dalam tren turun. Namun setelah itu ketika indeks dolarnya kembali melemah, GBP USD naik kembali. Nah, ini sekarang juga berada di area, kita bisa sebut ini sebagai supply-nya dan ini ada demand-nya. Nah, ini sekarang berada di area supply-nya sobat lensa semua di 1.27464 sampai 1.27750. Nah, ini dari kemarin pun tampak belum bisa tertembus ya. Ini kemarin high-nya hanya mencapai di 1.27710. Sementara areanya sampai di 1.27750. Jadi memang belum sempat tertembus, dan kemungkinannya kalau nanti USD menguat kembali sesuai dengan indeks dolar tadi dan sesuai dengan forecast dari newsnya, kemungkinan untuk GBP USD ini akan kembali turun karena USD-nya kembali menguat. Jadi untuk pair-pair seperti GBP USD, Euro USD ya, yang merupakan direct pair, itu berkebalikan dengan indeks dolar atau DXY. Jadi ketika DXY-nya menguat, maka GBP USD atau Euro USD yang merupakan direct pair direct ya, itu akan turun. Nah, jadi nanti sobat lensa tinggal lihat aja konfirmasinya di area ini. Biasanya kalau sudah turun, kita tunggu retestnya dulu, baru kita bisa ambil peluang untuk sell dengan target di area demand di 1.26668 sampai 1.26967. Namun jika nanti memang hasilnya tidak sesuai dengan forecast, di mana bulan kemarin juga sangat jauh ya dari forecast itu sekitar 180.000 kalau saya tidak salah ya bulan kemarin, tapi ternyata aktualnya hanya 12.000 untuk non farm payroll-nya, jadi sangat jauh ya. Nah, untuk sekarang pun sebetulnya bisa saja ini akan tidak sesuai dengan forecast. Nah, kalau tidak sesuai dengan forecast, maka USD-nya melemah, ini GBP USD akan naik. Nah, kalau naik gimana sih, kita tunggu dulu ini break di areanya, kemudian tunggu retestnya, baru kita ambil peluang untuk buy dengan targetnya di 1.28220 sampai 1.28520. Jadi seperti itu ya. Cuman kalau saya lihat memang dari indeks dolar atau DXY itu masih kemungkinannya masih bisa menguat untuk USD, ditambah dengan forecast newsnya pun kemungkinan menguat. Jadi kita lihat aja nanti mana sih area yang akan tertembus dan akan terjadi konfirmasi. Nah, kita tinggal lihat di sini ya sobat lensa. Ini untuk GBP USD. Kita coba lihat di pair lain, mungkin kita ke Euro USD. Oke, nah ini Euro USD ya. Euro USD ini agak sedikit berbeda dengan GBP USD tadi karena memang ini lagi naik ya, secara tren masih naik, tapi kenaikannya tidak sesignifikan tadi GBP USD ya. Ini malah cenderung bergerak antara area supply dan demand aja nih selama dari kapan nih, kita coba lihat sekitar bulan November, akhir bulan November ya, berarti hampir beberapa minggu ini pergerakannya hanya berkisar antara area demand dan area supply-nya saja. Jadi tidak sesignifikan dari GBP USD. Ini bisa disebabkan karena
Euronya pun tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan USD. Beda dengan GBP USD tadi, ketika USD-nya melemah, GBP-nya menguat, maka akan terjadi tren yang cukup signifikan. Nah, untuk euro sendiri kita lihat nanti kemungkinan akan naik, misalnya naik ke sini untuk mengejar area supply-nya dulu, nanti terjadi rejection, baru kita ada peluang untuk ambil sell dengan target di area demand di 1.04501 sampai 1.04917. Itu kalau memang nanti naik ke area supply dan terjadi rejection. Beda lagi kalau nanti memang ini ada area juga ya. Oke, sebentar. Nah, ini areanya udah area-area yang udah lama nih. Jadi untuk sobat lensa, sebetulnya area-area ini bisa kita gunakan berkali-kali ya, bukan hanya sekali ketika areanya terbentuk saja, tapi untuk kedepannya pun area ini bisa menjadi patokan kita. Seperti ini juga kan, ini beberapa kali masuk di area ini, di area demand-nya nih ya. Kita coba lihat, ini pun sudah cukup panjang nih masuk di area demand-nya. Jadi area ini bisa dipakai berkali-kali karena yang kita tahu trading itu harga akan kembali dan akan sesuai dengan histori yang sudah terjadi ya, bisa kembali lagi ke harga sebelumnya. Jadi area-areanya tetap sama. Nah, kalau nanti USD-nya ternyata melemah, tidak sesuai dengan forecast, kita tunggu ini breakout dulu sobat lensa. Nanti tunggu untuk retestnya dan kita bisa ambil posisi buy dengan target ini di area supply selanjutnya. Kita coba lihat ya. Nah, area supply selanjutnya di 1.07105 sampai 1.07246. Itu merupakan area supply selanjutnya yang mungkin akan dikejar ketika nanti non farm payroll hasilnya tidak sesuai ya, atau melemahkan USD. Nah, jadi untuk euro USD seperti itu. Cuman ya tadi catatannya, euro ini sekarang walaupun USD-nya sedang melemah, ternyata euronya juga tidak signifikan untuk menguatnya ya. Jadi inilah yang menyebabkan pergerakan euro USD cenderung lebih sideways dibandingkan dengan GBP USD tadi. Kita coba next ke pair terakhir mungkin yang akan kita bahas di video kita kali ini. Kita akan lihat ini XAU USD ya, atau gold. Oke, gold kita lihat emang cukup berbeda ya kalau untuk gold, walaupun berpasangan dengan USD juga, karena beberapa waktu belakangan ini gold banyak terpengaruh dari kondisi geopolitik juga, selain dari kondisi-kondisi ekonomi di dunia, terutama di Amerika Serikat ya. Nah, kondisi geopolitik ini yang menyebabkan pergerakan gold mungkin bisa dibilang anomali juga ya. Jadi ketika indeks dolar menguat, ternyata goldnya pun menguat. Itu karena adanya tekanan geopolitik atau kondisi geopolitik yang terjadi, di mana gold sebagai safe haven ini sangat diminati oleh para trader. Oke, kita akan coba lihat jika nanti gold sesuai nih dengan forecast dari non farm payroll, berarti di mana USD-nya menguat, dan ditambah dengan mungkin untuk saat ini belum ada berita kembali mengenai kondisi geopolitik yang kembali memanas. Jadi ada kemungkinan kalau seperti itu, gold akan melihat bagaimana hasil non farm payroll ini dan kekuatan dari indeks dolar. Kalau memang sesuai dan dolar menguat, kita tunggu dia breakout ke area demand.
Nah, kita tunggu retestnya, kemudian kita bisa ambil peluang untuk sell dengan target area demand di bawahnya yaitu di 2573.575 sampai 2589.555. Namun jika tidak sesuai dengan forecast dari non-farm payroll ataupun nanti ada kondisi geopolitik yang tiba-tiba memanas, kita nanti tunggu aja, misalnya di area demand ini, ke area demand kita tunggu konfirmasi rejectionnya, baru kita bisa ambil posisi buy dengan targetnya di area supply. Nah, supply-nya itu di 2651.929 sampai 2664.655. Nah, ini selain dari indeks dolarnya, saya ingatkan lagi kalau gold kita juga harus melihat bagaimana sih berita-berita di dunia, terutama untuk geopolitik untuk saat ini ya. Karena kemarin pun ketika gold turun cukup signifikan ya di hari Senin tanggal 2 Desember di awal bulan ini, itu karena terjadinya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Walaupun setelahnya naik karena gencatan senjata ini tidak lama ya berlangsungnya, karena ada kecurigaan dari kedua belah pihak bahwa gencatan senjatanya sudah dilanggar. Nah, makanya gold kembali naik. Setelah itu masih cenderung sideways, bergerak antara demand dan supply. Sekarang pun masih seperti itu sebetulnya, walaupun ini sempat menembus, tetapi memang masih belum kuat untuk turun ke area demand selanjutnya. Nah, jadi kita nanti coba lihat aja di area demand ini bagaimana sih reaksi harganya, apakah dia akan terus menembus dan turun kembali ke area demand, atau dia terjadi rejection dan berbalik arah menuju ke area supply. Jadi untuk menjelang non-farm payroll malam ini, dari segi teknikal seperti itu. Kita tadi sudah melihat Tadi kita sudah melihat gimana indeks dolar yang kemungkinan kalau secara teknikal berada di area demand nih sekarang. Nah, tinggal menunggu apakah tertembus ataupun kembali menguat ke area supply-nya. Dan kalau dari secara fundamental tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wahyu, memang untuk secara forecast non-farm payroll kali ini cenderung akan menguatkan USD. Jadi kita nanti tunggu saja untuk non-farm payroll-nya di jam 20.30 WIB. Jadi untuk yang teman-teman sobat lensa yang ada di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur bisa disesuaikan ya jamnya, jangan sampai salah. Nah, yang penting kita tadi sudah menyiapkan area-areanya. Nanti kita tinggal tunggu reaksi harganya di area-area tersebut untuk kita nanti eksekusi market ya. Tapi saya ingatkan lagi, ini hanya merupakan referensi ya, bukan merupakan rekomendasi untuk sobat lensa entry posisi. Nah, untuk entry posisi sobat lensa bisa sesuaikan dengan manajemen risk sobat lensa masing-masing dan dengan cara trading sobat lensa masing-masing. Oke, terima kasih ya untuk sobat lensa semua. Saya rasa untuk penjelasan mengenai teknikalnya cukup sekian dulu. Nanti kita akan bahas kembali di video-video selanjutnya. Saya kembalikan dulu ke Ibu Risa. Oke Sobat Lensa, itu tadi dia penjelasan tentang NFP yang nanti malam bakal rilis, yaitu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Yogi dari segi teknikal, kemudian dari Kak Wahyu dari segi fundamental ya teman-teman semua. Semoga apa yang mereka sampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Lensa semua yang menonton, dan bisa membantu juga dalam pengambilan keputusan saat nanti trading. Nah, untuk Sobat Lensa yang memiliki pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya Sobat Lensa tidak ketinggalan semua video-video update dari kita. Jangan lupa juga join ke channel dan grup WhatsApp Lensa Trading. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung cek linknya ada di deskripsi bio. Dan perlu saya ingatkan juga Sobat Lensa semuanya bahwa apa yang disampaikan oleh Kak Yogi dan Kak Wahyu hanya sebatas referensi saja dan bukan rekomendasi open posisi. Untuk entry posisi disesuaikan dengan risk management masing-masing dari Sobat Lensa.
Baik, terima kasih Sobat Lensa semuanya sudah menonton. Jangan lupa di like juga dan di subscribe. Sekali lagi, semoga nanti malam Sobat Lensa bisa cuan dan profit. Terima kasih semuanya, salam profit.